kafir ya, kolbunya mati. Ini bahasanya insya Allah besok. Dorongan tipu daya nafsu dan dorongan tipu daya setan. Apa yang dimaksud akal? Lihat dari sini, maksudnya awalnya dari perasaan menguasai akal dan otaknya menggerakkan pikiran. Otaknya menggerakkan tubuh manusia. Maka setan menargetkan akal. Di dalam bahasa Arab akal ini disebut akal ya, akliyah itu, atau yang lebih spesifik ya bagian ya. Maka kemudian manusia mendidiknya dengan berbagai ilmu, maka jadilah dia berakal, bisa membedakan ya, membelokkan manusia ke kiri. Ruang dadanya ya, dari ruang dadanya ke dalam akalnya ya, ke dalam otaknya, maka disebut psikosomatik ya. Jadi penyakit ruhaniah yang berdampak kepada fisik disebut psikosomatik ya. Atau titik ruhaninya, yaitu pada titik pikiran dan perasaan. Tadi penyembuhan ya, kalau fisiknya disebut penyembuhan. Jadi kalau diobati jantungnya, diobati dengan wanita. Kenapa? Karena wanita ya, lebih kuat nafsunya dan lebih lemah akalnya, juga imannya, begitu. Sebutan yang telah turun berbentuk Al-Quran, berbentuk dzikir yang disyariatkan ilmu ibadah, ya. Baik dengan pergerakan lisannya, jasadnya, harta Tuhannya, diarahkan seluruh gerak pada lisan, jasad, harta dan kalbunya untuk amal soleh, baik fisiknya, baik lisannya, baik hartanya, baik hatinya. Hatinya, hartanya, lisannya, fisiknya. Ya, nah ini ketika ya, maka poin-poin takwanya naik, nafsunya dengan sendirinya menurun. Ya, barakallahu fiik, sampai kemudian kita mendapati kalbu kita tenang. Ya, dengan Al-Quran Al-Karim. Yang inilah yang kemudian disebut sebagai syifa. Nah, syifa ini adalah obat langit ya teman-teman sekalian. Ya. Dan cara menggapainya adalah bukan dengan pendakian, bukan dengan pendik. Kita akan lanjutkan besok. Bahasanya besok adalah kita mengingkari nikmat Allah Ta'ala ya. Dan kalau mengingkari nikmat itu dikategorikan durhaka, maka durhaka itu akan melahirkan kesusahan dan kesulitan, ya, kesusahan dan kesulitan. Dan Nabi Adam alaihissalam, ayah kita, ketika ia merasa sulit, syifa. Ya, jadi, bagi kita ketika mendapatkan serangan sihir, katakan yang bersyukur. Kalau kita semua bukan kaki yang golkar ya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali mereka yang beribadah kepada Allah dengan ikhlas, datang untuk menghantam ya, menghalang, menendang setan yang duduk di tempat kebaikan itu ya. Nah, lihat target setan melakukan keburukan sampai kapan? Menghalang. Ini apa? Senantiasa ada hikmah di balik setiap musibah. Betul. Ada yang sudah mendapatkan hikmah dari sakitnya belum? Jasmani, ada penyakit rohani ya. Ini penyakit jasmani, kaidahnya akan sembuh dengan obat. Itu ada gampang. Kalau bisa lihat, maka aktivitas di dalam ruang jantung itu akan menggabungan antara penyakit di dalam jiwa atau ambisinya yang didorong setan yang Al-Quran. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, kemudian kemarin ya kita juga sebutkan ketika ibu-ibu penyakitnya adalah di dalam jantung sini, di dalam ruang kolbunya. Saya punya murid sudah 10 tahun bareng saya, sudah hafiz Quran, sudah buka rumah rehab dan kemudian belajar PCM. Saya pemahamannya. Hadirin yang berbahagia, ya, di dalam jasad seseorang ada ruh, ada jiwa, ada jasad, ya. Ada ruh, ada jiwa. Yang diterapi dengan Al-Quran bukan jiwanya, bukan ruhnya, tetapi ruh jahat yang menguasai ruhnya. Itu yang diusir oleh suara Al-Quran dengan mengetahui
ya, apa itu nafsu dan apa tujuan penciptaan nafsu, begitu ya. Apa penciptaan nafsu dan tujuan penciptaan nafsu. Baik. Dan sehingga kita mengetahui bahwa nafsu itu harus dilemahkan, bukan diikuti, sehingga dia mencapai. Kita ketika bertemu Allah adalah mendapatkan, harus kita memiliki qalbu yang selamat, yang salim, ya, yang terbebas daripada nafsu dan setan. Ya. Kemarin yang berikutnya adalah tentang akal. Ya. Target setan adalah menguasai akal. Ketika akal bergejolak, otak bergejolak, maka kemudian lambung sakit. Ketika lambung sakit, orang akan sibuk dengan rasa sakit. Ya, psikosomatik itu bagaimana? Ya, sakit yang terdapat di dalam jasad tubuh manusia disebabkan rohani manusia. Ya, maka penyembuhannya yang pertama adalah dengan penyembuhan pada titik rohaninya. Ya. Ya. Baik, selanjutnya Bapak obat-obat yang bisa dilakukan untuk penyembuhan ini adalah daripada penyelamatan rohaninya. Ya. Kemarin disebutkan ada 4 jenis amal soleh. Ya. Kalau ibadahnya jasad, Bapak Ibu hari ini apa? Duduk. Ya. Setelah 1 jam ini hadirin. Ya. Kesimpulan cara kita memandang adalah dengan dari penyakit yang berkembang di lapangan diuji cobakan cara penyembuhannya. Lalu disimpulkan, misalkan ada virus baru namanya COVID, ya. Kemudian Allah mengetahui ketika menciptakan manusia ini dengan kekurangannya, maksudnya dengan potensi-potensi rusaknya. Jadi sifatnya guideline, tidak lama menggapai kesembuhan. Yang pertama, untuk mengejar kesembuhan harus sakit dulu. Sakitnya udah belum? Itu namanya diagnosa. Diagnosa ulang. Ustadz kata dokter kanker, Ustadz kata dokter asam lambung, Ustadz kata dokter pembengkakan jantung, Ustadz kata dokter vertigo, Ustadz kata dokter schizofren, yang ini bakal sembuh dengan Al-Quran. Ada satu keyakinan lagi, lepaskan diagnosa dokter-dokter lain. Gitu ya, Ustaz. Gimana Ustaz? Bagaimana dong? Berikan dosis yang lebih tinggi. Awalnya 3 kul ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, mulai Al-Baqarah, Al-Imran. Awalnya berat sampai ya berulang-ulang. Jangan pernah berpikir rupiah 1 kali. Karena faktanya ke rumah sakit itu tidak 1 kali. Tidak 1 kali. Tiap bulan. Betul? Kan ajaib Ustaz. Ajaib bagi orang yang beriman. Bagi yang Bapak Ibu sekalian jangan pusing foto ya, kalau mau slide-nya saya kasih. Nanti bisa didapatkan di rumah ya. Atau bisa hubungi saya nanti bisa kasih linknya. Ya gampang. Lanjut dulu hadirin. Setelah rukyah mandiri tidak sembuh, maka ada cara lain, yaitu hijrah menuju sesuatu yang lain. Ustaz, ketika saya hijrah, tetangga saya ngomongin saya. Ibu masih mendengarnya? Iya Ustaz, kenceng. Setan musuh Allah. Bisa nggak kita menyerang setan saat kita memusuhi Allah juga? Nggak bisa ya. Kita memukul dia dengan ketaatan kita. Nah, hamba Allah yang muliakan, kita tidak bahas itu hari ini. Kita akan langsung ke teknis ya. Mudah-mudahan ya yang paling mudah, sederhana hijrah dari, karena ternyata solusinya bukan obat. Mulai paham ya? Alhamdulillah ya. Ini berkurang. Bapak bukan senang? Apa nggak yakin istrinya nggak minum obat lagi ya? Barakallahu. Nanti ketika saya putar slide ini, ibu akan mengatakan dengan percaya diri, kita akan obati apa? Rohani. Bapak Ibu mau tahu nggak rohani Anda sembuh apa? Al-Quran. Dari mana memulainya? Dari meyakini dulu ya bahwa semua penyakit itu terjadi atas izin Allah Ta'ala, gitu ya. Begitu ya Mas Dian.
Berarti ada kabar gembira untuk orang-orang yang telah yakin. Dan kemudian kalau Anda sudah yakin, puncak keyakinan adalah menurut saja. Artinya orang hitam, orang bule, orang sawo matang, orang di suhu tropis, di suhu panas Afrika, di suhu dingin Eropa, sudah. Kecuali Anda ini, apa yang terbenak di dalam pikiran Anda ketika melihat gambar ini? Atau mendengar kata Al-Quran. Bapak-bapak dulu, apa Pak? Ya, mungkin Anda akan mengatakan Al-Quran adalah petunjuk. Ya, Tunjuk. Al-Quran adalah hukum, Aturan apa ya? keagungan. Tapi tidak semua ingat Al-Quran adalah mukjizat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Maka Al-Quran adalah mukjizat. Fajadahumullahu marada, ya. Maka penyakit yang di dalam dada adalah dusta atau kufur, tidak bahagia terhadap akhirat. Nah, ini adalah gambar baru, Anda lihat. Yang sebelah kanan, yang merah, itu adalah tongkatnya Nabi. Qalu amanna bi rabbil alamin. Tukang sihir itu tidak mengatakan kami beriman kepada Allah. Dia mengatakan kami beriman kepada Tuhan langit, Tuhan semesta. Nah, tukang sihir, ya, akalnya tunduk. Kenapa tunduk? Dia tidak pernah melihat ular makan kayu sebelumnya. Selama-lamanya. Nih, begini. Kalau kita katakan tongkat Nabi Musa adalah mukjizat, maka hadirin, di setiap masa mukjizat langit itu turun untuk menundukkan akal, ya, menundukkan kesombongan manusia. Adalah pembatalnya, ya, itu sudah. Jadi Allah itu sudah mengatur bumi begini. Tapi pada satu kondisi Allah menurunkan aturan baru, itu namanya tidak biasa, tidak ilmiah, dan tidak usah masuk akal. Jadi jangan nunggu ngerti dulu lalu diimani. Biarkan imannya bicara. Biarkan imannya menerima hadirin. Ya. Baik, pada Al-Quran. Begitu ya. Nah, ini ada sebuah alat dari Jepang, dari Gunung Fuji, musik dan Al-Quran dalam waktu yang bersamaan. Jadi kita jangan berdebat, cukup rasakan apa yang terjadi. Buku itu akan menghubungkan Anda kepada Allah. Diulang ya, ketika semua kitab di muka bumi ini musnah, semua manusia hilang, Anda sendirian, Anda bertemu satu mushaf dengan Al-Quran, maka kitab suci itu akan menghubungkan Anda kepada Tuhan langit. Nambah ya. Maka fakta kebanggaannya harus dibuktikan. Nah, ini Iwan merelati ada materi baru bagi yang ingin menyimak. Nah, sejak ke depan hadirin adalah yang disebut Al-Quran sebagai mukjizat penyembuhan adalah suaranya. Maksud suara di sini bukan hurufnya, ya. Maksudnya gimana? Ketika dibacakan Al-Quran, maka suaranya akan mengalahkan suara-suara lain. Fitrah setan ketika dibacakan Al-Quran, dia akan menghalang-halangi bacaan tersebut. Bisa di lisan, bisa di pikiran, bisa di perasaan. Abdul.com websitenya, boleh Anda kunjungi nanti. Namanya Abdul Dem Al-Kahil. Dia meneliti Al-Quran selama 3 tahun. Ini profilnya dulu ya, selama 3 tahun. Dan seorang profesor berhasil menampilkan jurnal yang meraih Nobel, ya, bahwa mutasi, terinfeksi sesuatu lalu bermutasi. Mutasinya gimana? Membelah. Jadi kalau dibilang mutasi sel, jadi ada satu sel tubuh yang sel telur siapa? Ibunya, datanglah sperma, ya, membuahi telur ini. Kemudian apa yang terjadi dengan telur itu? Membelah
jadi 2, 4, 8, 6. Ini donat kecil ya. Ukuran 0,5. Ada bawahnya ada darah 0,3. Kecil ya. Di bawahnya ada bakteri. 0, berapa itu ukurannya? 0 lebih kecil. Newton. Di dalam bakteri ini ada makhluk lain, virus. Oke. Di dalam virus ini ada DNA. Ya. Di dalam DNA ada gen. Oke, stop dulu ya. Baik. Pertanyaan nih, kecil virus lebih kecil mana, sel atau virus? Ini nggak komplikasi ya. Memang susah belajar LGBT ini bisa seduh hal simak ini. Ya, bisa paham maksudnya jadinya ya. Lihat ada apa? Kromosom X dan Y. Kromosom ini adalah seperti sekumpulan tali serabut yang membentuk X gitu. Lihat serabutnya dibesarkan. Nah, itulah yang selama ini kita sebut DNA yang berbentuk tali, dan tali itu menyimpan sesuatu yang disebut gen. Di dalam tali ini ada ruangan yang disebut ruangan genetik atau gen, gitu ya. Baik, ini nggak bisa disederhanakan lagi ya. Ada satu pita data. Teknologi mana yang lebih dulu? Teknologi pita data atau teknologi DNA tadi? Compact disk ini. Dulu saya ketika masih di Jawa pakai laptop yang hard disknya HDD. Ketika saya sering terbang ke Makassar, saya pakai yang SSD, yang tidak pakai putaran lagi. SD, saya bahas detail. Demikian juga dengan komputer, semakin kecil. Nah, hadirin, tahukah Anda tujuan itu semua adalah data, penyimpanan data dan rekayasa data. Baik, virus, ya, contoh virus HIV yang ada kepalanya itu adalah sebuah organisme, ya, sebuah yang berbentuk robot yang menyimpan informasi di dalamnya untuk menyuntik. Ini yang digambarkan sel darah. Ya, kalau nanti DNA di kepalanya, lihat yang kiri dan kanan ini sama, hanya dibesarkan sedikit. Nah, RNA itulah yang kemudian bisa menyuntik sel dan mematikan imun sistem tubuh orang yang kena HIV. Itu adalah pita data yang disimpan di kepalanya. Ini makhluk hidup ya, yang kemudian menyuntik kepada apa? Lihat yang sebelah kanan atau kiri? Yang ujung ya, ujung sana. Kalau dulu bawa ke ujung sini, ada virus yang maka dia menjadi rusak dan membentuk sesuatu yang lain. Inilah yang disebut kanker. Ya. Maksudnya kanker yang ada pada sel. Dulu ya, kanker yang ada pada genetis. Ada penyakit namanya penyakit genetis. Penyakit apa itu? Penyakit keturunan. Ada kesesuaian ya dengan gen keturunan. Ya? Sangat sesuai sekali. Jurnal Nobel itu penghargaan kelas dunia. Sel kanker hancur dengan Al-Quran ini aplikatif di seluruh dunia. Maka bisa lihat otak kita merespon setiap suara, ya, dari dalam, dari luar. Kita sudah tahu sekarang kan, dari dalam ini kemungkinan ada sel dengan sel yang terhubung dengan neuron. Lihat ada kabel-kabel itu. Jadi sangat rapat sekali, Bapak Ibu sekalian. Dan ini seperti listrik yang terhubung, ya, seperti wireless gitu. Biasa ya. Jadi kita jangan membiarkan diri kita terpengaruhi oleh semua orang. Kita harus punya prinsip. Dari mana? Dari sini. Iman di sini. Bahaya nggak kalau kita mengiyakan? Hari ini ada teknologi seperti ini.
Ini menguatkan speaker, ya, lebih kencang lagi. Nah, demikian juga Al-Quran ketika diperdengarkan itu intinya masuk ke telinga Anda, masuk ke perasaan dan ke dia, dan ini merambat terus menerus. Oke. Bapak Ibu pernah nggak melihat dua handphone yang bisa saling ngecas? Iya. Si kata-kata ini bisa menjadi sihir yang bisa menyentuh ke dalam jiwa dan kemudian menguasai. Namanya rayuan. Ya, rayuan kata-kata. Nah, Bapak sekalian, adakah kiranya kekuatan yang lebih, suara yang lebih hebat dan dahsyat dibanding suara ilahiyah, suara langit, suara Al-Quran? Jawabannya tidak ada. Tetapi apa yang terjadi, harus terkoneksi dulu antara kita dengan Allah, baru kita bisa mendengar kalamnya tersebut menyentuh hati kita. Ini sel tubuh yang baru kita lihat, ya, berubah sangat jelas. Di Indonesia ada penelitian juga demikian, ya, ternyata benar. Sel-sel yang dibacakan ayat kursi itu dikelilingi cahaya yang menguatkan. Gambar ini itu ada apa aja? Monyet. Dan monyet yang sedang makan. Ya, ada monyet yang sedang makan. Di kemudian hari kepada manusia. Ini manusia yang tidak ada tangannya, ya. Kemudian dihubungkan, ya, otaknya dihubungkan dengan komputer. Komputer itu dihubungkan dengan tangan robot. Jadi tangan itu bergerak sesuai keinginan di pikirannya. Luar biasa ya, teknologi sudah sampai sini. Ya. Nah, jadi ini sudah dipraktekkan, sudah dijual, ya. Ada satu teknologi namanya Neuralink, ya. Jadi bisa menghubungkan antara saraf-saraf penggerak di kepala, di otak ke saraf otak. Nah, perhatikan saudara, kalau setan bisa menguasai kolbu, perasaan, maka dia bisa menguasai pikiran atau otak hardware-nya dan bisa menguasai di Makassar. Dan setiap saya ditarik sampai bawah ke bawah dulu, ya. Kalau hari ini saya melihat yang begitu, saya akan tertawakan. Kalau dulu saya sikapi. Nah, itu setan yang paling kecil paling besar. Kecil. Baik ya, misalnya suara langit, suara yang dahsyat, suara yang akan merontokkan ikatan-ikatan dan mengganggu serta mengaruhinya. Jadi bagaimana kerjanya dengan gelombang suaranya? Tapi tidak hanya sendirian, tidak hanya suaranya, harus bisa. Yang berikutnya adalah dengan teknik yang sesuai sunnahnya, ya, sesuai Nabi SAW. Kemudian hati-hati dalam tipu daya dalam prosesnya, dan yang terakhir apa? Hancurkan hal yang menghalang antara dirinya dengan Al-Quran. Ketika kita sudah dekat dengan Allah, maka cahayanya menguat. Seperti kita sudah dekat di tiang apa namanya, BTS. Zaman dulu ya lama, bandwidthnya kecil. Ya. Itu kalau sudah terhubung, bagaimana nggak ada kuota? Yang nggak boleh adalah hilang timbul. Kadang-kadang demand, kadang-kadang tidak. Seperti sinyal bukan 2G atau 3G, tetapi kadang-kadang ada sinyal, kadang-kadang pun harus sesuai dengan Nabi SAW. Ada ayat-ayat yang dibacakan Nabi SAW pasti mengandung rahasia yang luar biasa. Ya. Tetapi ketika ayat ini dibacakan, ya, setan pun tidak pasti menghalang dan menguji kita. Ya. Baik. Jadi ada 5 hal, Bapak sekalian, yang menyebabkan Al-Quran itu tidak masuk ke dalam hati kita. Ya, tidak, maksudnya kita nggak sembuh dengan Al-Quran. Ada 5. Yang pertama, mungkin bacaannya tidak